Oke, kita lanjutkan setelah kemarin kalian sudah melakukan tugas yaitu menuliskan bagian-bagian organ reproduksi pada perempuan. Maka coba kalian lihat kembali gambar yang sudah kalian lakukan atau bagian-bagian sudah kalian isi. Kita lihat, Miss akan memulainya dari A. Nah, mengapa Miss mulai dari A? Memang prosesnya dimulainya dari A, ya. Oke, perhatikan, ini A. A ini namanya adalah ovarium. Kemudian setelah ovarium, Miss akan mulai ke C. C ini namanya adalah infundibulum. Kemudian dari infundibulum, ini namanya tuba fallopi atau oviduk. Kemudian ini Miss akan mulai ke E dulu, ini namanya endometrium atau dinding rahim. Lalu ini namanya adalah uterus atau rahim. Lalu ini namanya serviks. Yang mengecil ini namanya serviks. Lalu yang besar ini namanya adalah vagina. Misalnya, jadi A apa namanya? Nah, ovarium, kemudian infundibulum, kemudian tuba fallopi atau oviduk, kemudian endometrium atau dinding rahim, kemudian uterus atau rahim, serviks, kemudian vagina. Oke, kita akan lihat satu persatu apakah fungsi dari bagian-bagian tersebut. Perhatikan ini. Miss ulang dulu. Alat kelamin itu ada disebut dengan alat kelamin luar. Alat kelamin perempuan yang terletak di luar yaitu pulpa dan labium dan saluran kelamin. Pulpa yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kalau bibir ini disebut dengan labium, jadi bibirnya sendiri disebut dengan labium. Kemudian ada celahnya yaitu pulpa. Ke dalam pulpa bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin atau vagina. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara ke saluran kelamin atau vaginanya. Jadi si vagina ini yang disebut dengan alat reproduksi. Yang tampak di depan itu baru pulpa, baru labium. Kemudian sesungguhnya di dalamnya itu ada saluran urin dan saluran kelamin atau vagina. Oke, kita mulai dari yang pertama tadi, alat kelamin bagian dalam ada yang namanya adalah ovarium. Ini yang namanya ovarium seperti ini. Di dalamnya ini namanya adalah folikel. Tapi nanti kita ceritanya ya. Nah, ini namanya semuanya adalah ovarium, tempat penghasil sel telur atau ovum. Jadi ovum itu dibentuknya di sini. Kemudian kalau dia sudah matang, dia akan jatuh di infundibulum. Ini namanya infundibulum. Ketika dia sudah matang, dia akan jatuh, ya, tempat jatuhnya ovum. Kemudian dari infundibulum tadi dia akan jalan kemana? Ke tuba fallopi. Buat apa dia jalan? Karena tuba fallopi ini tempat terjadinya fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi dia jalan dulu. Ketika dia masih di dalam ovarium dia tidak mungkin bisa bertemu. Jadi sel kelamin jantan atau sperma bisa bertemu dengan si sel kelamin betina, sel kelamin perempuan ketika dia berada di tuba fallopi. Oke. Kemudian kalau misalnya dia bertemu, maka nanti dia akan menempel di sini. Apa ini? Endometrium, tempat menempelnya embrio tadi. Jadi ketika sel ovum dengan sel sperma bertemu, terjadilah fertilisasi. Nanti dari fertilisasi ini yang satu sel akan membelah terus akan menjadi embrio. Menempellah dia di endometrium. Paham ya, nah? Lalu setelah beberapa kemudian maka si embrio akan berubah menjadi janin.
Ketika dia sudah berubah menjadi janin, maka dia tidak lagi di endometrium, tetapi dia sudah berada di uterus atau berada di rahim. Inilah rahim itu yang semakin membesar sehingga perut menjadi membesar karena di dalamnya sudah ada janin. Oke? Lalu setelah itu, setelah 9 bulan 10 hari, maka si janin siap dilahirkan. Pertama kali dia akan lewat sini. Inilah yang membuat orang tuamu, ibumu sakit ketika melahirkan. Kamu bayangkan, saluran sekecil ini untuk mengeluarkan kepalamu yang besar. Ini salurnya kecil sekali, tetapi Tuhan buat hebat. Walaupun dia salurannya kecil ini, dia bersifat elastis, tetapi keelastisannya tidak spontan, itu harus berangsur-angsur. Makanya kalau ibu-ibu ingin melahirkan secara normal, dia akan mengalami pembukaan. Contoh, pembukaan 1, 2, 3, 4 sampai pembukaan 10. Artinya ini dia akan mengelastis. Sambil dia meregang, dia menturun. Nah, ketika dia sudah sampai di ujung serviks ini, maka baru dia siap dilahirkan. Nah, jadi kalau ditanya apa itu serviks? Serviks itu adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Ini salurannya. Lalu yang terakhir, vagina. Vagina itu penghubung lingkungan luar dengan rahim. Ini lingkungan luar. Kemudian di atasnya tadi rahim. Itu adalah vagina. Nah, ototnya bersifat elastis, dilapisi selaput, disebut dengan selaput jala. Jalan lahir bayi, saluran darah saat menstruasi. Ini nak. Ketika seorang perempuan itu belum menikah atau belum, bisa saja sudah menikah ya. Sebelum dia menikah, selaput darah itu masih terjaga atau kita sebut dengan inilah keperawanan. Inilah selaput darah. Nah, jadi dia ada selaputnya. Maka bagaimana Miss? Apakah selaput darah ini bisa pecah? Bisa. Karena benda tumpul. Ya, contoh benda tumpul misalnya sering berolahraga, naik sepeda, kemudian keras, kemudian pecah, bisa jadi. Tetapi sebenarnya selaput darah yang paling banyak pecah itu terjadi karena terjadinya hubungan badan, ya, hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan. Ketika dia sudah halal, maka hubungan itu sah. Tetapi yang harus kalian jaga adalah ketika hubungan itu belum halal, maka sebagai seorang perempuan kalian harus benar-benar menjaga selaput darah ini. Jadi kalau laki-laki dia tidak ketahuan, tapi kalau perempuan kelihatan, ketahuan. Dari mana ya selaput darahnya sudah pecah? Tapi kami sudah ada yang tahu. Walaupun tidak ada yang tahu, tetapi selaput darahmu sudah tidak ada lagi. Kalau laki-laki tahu nggak? Dia tahu. Kalau laki-lakinya sudah biasa, dia tahu mana yang sudah pecah ataupun yang belum pecah. Untuk itu, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, jagalah selaput darahmu yang berada di area vagina. Oke ya nak? Nah, selain punya selaput darah sebagai jalan lahir bayi, tadi yang sudah Miss bilang, nah, tapi juga sebagai saluran aliran darah atau menstruasi. Jadi gini, ketika misalnya tadi ovum sudah berada di sini, Miss dulu deh. Nih, sudah ada di sini. Si ovum sudah matang, sudah jatuh di infundibulum, sudah datang ke jalan ke tuba falopi. Sementara, misal ini sperma kan jalan dari sini, nah. Sperma jalan dari sini. Ternyata, nah seperti kamu, kan tidak ada sperma yang masuk. Nah, ketika sperma tidak ada yang masuk, maka si ovum diam di sini. Waduh, nggak ada yang membuah ini. Maka nanti punya prosesnya. Maka ketika ini tidak ada yang membuahi,
dia akan melebur. Mungkin dia akan terjadi menstruasi. Nanti bisa akan cerita prosesnya. Tapi Miss, bagaimana ibu-ibu yang sudah punya suami tetapi dia tetap menstruasi? Iya, artinya walaupun ovum menunggu di sini, ada sperma yang masuk tetapi tidak bertemu. Misal, ovum masih di sini, masih belum keluar nih. Tiba-tiba ada sperma yang masuk. Berarti bertemu tidak? Tidak. Atau ovum ada di sini, nunggu nggak ada. Ovumnya sudah meluruh, sudah terlalu matang, sudah mau busuk istilahnya. Baru ada sperma yang masuk. Terbuah tidak? Tidak. Oh, kalau begitu Miss, kalau kami yang belum menikah bisa dong sperma masuk tidak hamil? Bisa, tapi jangan dilakukan. Kalau nanti Tuhan ciptakan kun fayakun, kamu bilang, oh ini tidak mungkin nih hamil nih, ovumnya masih dalam ovarium, yuk kita lakukan. Jangan. Ingat ya, sekali lagi bagian perempuan jangan melakukan, bagian laki-laki jangan coba-coba melakukan. Oke ya nak? Jadi seperti itu. Jadi ketika si ovum ini tidak dibuahi oleh si sperma dengan berbagai alasan, maka nanti dinding rahim ini sudah ada penebalan nak. Dia akan meluruh. Ketika dia meluruh lewat sini, maka terjadilah menstruasi. Makanya vagina itu tempat salurannya menstruasi. Paham ya nak? Oke. Sekarang inilah dia alat-alat reproduksi yang ada pada perempuan. Nah, sekarang kita ulangi kembali dari atas. Oke. Nah, sebelum ulang dari atas, kamu boleh mencatat terlebih dahulu, lalu kita akan lanjutkan kembali. Selamat mencatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.